lagi bersama saya di sini. Tentunya kita masih di Kilas Kisah Nyata. Kilas Kisah Nyata kali ini saya tidak ambil lagi dari India. Kita berpindah tempat dulu. Biasanya kan saya ambil itu dari India atau dari Thailand, dari Jepang pernah ya, dari Jepang, dari Korea pernah. Nah, sekarang yang akan dibahas itu dari Vietnam. Iya, dari Vietnam. Saya ambil dari salah satu akun berita online yang ada di web. Mungkin kalian nanti bisa cari sendiri dan saya juga akan tampilkan beberapa. Ini kisahnya ini mengenai tentang racun sianida. Jadi kemarin itu kan saya pernah berceritakan untuk yang di Thailand itu kan pernah ada namanya kasus racun sianida Thailand. Dan yang kedua saya juga pernah bahas itu tentang racun sianida di Jepang pada saat musim panas berlangsung. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah kasus racun sianida yang terjadi di Vietnam, di mana pelakunya ini adalah seorang wanita. Korbannya ini adalah keluarganya sendiri. Kalau yang di Thailand kemarin itu kan korbannya adalah bukan keluarganya, orang-orang yang dia tidak kenal. Begitu pula dengan di Jepang, tidak dengan di Vietnam. Di Vietnam ini keluarganya sendiri yang menjadi korban, keponakannya dan beberapa orang lainnya. Tidak hanya 1-2 korbannya, tidak, lebih dari itu. Kejahatan apa sih? Hal apa sih sebenarnya, motivasinya dia tuh apa sih untuk melakukan kejahatan itu terhadap saudaranya sendiri? Kenapa dia bisa tega meracuni saudaranya sendiri, bahkan sampai mengakibatkan korban jiwa yang jumlahnya lebih dari 1 orang? Apa sih yang dia pikirkan sebenarnya? Motifnya apa? Bahkan suaminya sendiri tidak luput dari kejahatannya. Kita langsung lanjut saja kemana? Ke kilas kisah nyatanya. Berikutnya ini adalah anak dari adik kandungnya sendiri. Jadi kan dia tadi tinggal di situ berjualan beras bersama dengan saudaranya sendiri. Ya, saudaranya itu adalah adik kandungnya sendiri. Di mana si adiknya ini mempunyai 2 orang anak. Anak dari si adik kandungnya ini, dia itu kan ada 2 orang, ada laki-laki dan perempuan. Di mana pada saat itu si pelaku ini dengan sengaja membawakan minuman. Minumannya sudah berisi racun sianida. Dibawalah ke mereka berdua. Kemudian gak berapa lama dari situ otomatislah namanya minum racun. Salah satu anaknya ini menjadi korban. Dan salah satunya ini selamat dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Tetapi yang selamat ini harus mengalami kecacatan fisik. Saat ditanya sama pihak kepolisian, jawabannya apa? Karena si adiknya ini, dia itu tahu banyak mengenai masalah dia, terutama masalah perselingkuhannya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membunuh kedua anaknya tersebut. Masalah sepele tetapi kok bisa sampai ya anak kecil yang menjadi korbannya. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ini terjadi pada saat Juni 2024. Di mana korbannya ini adalah anak dari adik iparnya sendiri. Korban selanjutnya adalah anak dari adik iparnya ini sendiri yang sedang beranjak masuk usia dewasa. Dimana pada saat usia dewasa ini pasti kan kita tahu ya, dimana di situ pada saat kita lagi banyak-banyaknya nih tumbuh jerawat, lagi masa puber. Dan si anak ini yang berusia 18 tahun ini, dia tuh sedang masuk ke kamar mandi dimana dia sedang menghadap kaca, melihat satu persatu jerawatnya yang ada. Kemudian si pelaku ini masuk ke situ. Si pelaku masuk dan dia bilang, "Tante punya nih cara yang ampuh untuk menghilangkan jerawat-jerawat itu, kamu mau nggak?" Anak yang berusia 18 tahun dan tantenya menawarkan seperti itu, otomatis dia percaya, dia tidak ada namanya negative thinking terhadap si tantenya ini. Dan akhirnya dia meminta, "Mana tante obatnya?" Dan dengan cara yang sama, saat dia melakukan pembunuhan terhadap suaminya, dia mengganti isinya itu dan dia bilang, "Ini kamu bisa langsung telan atau kamu mau ditaburkan
di bagian jerawat kamu juga bisa. Si anak ini otomatis percaya, dia mengambil dan membuka isinya, kemudian dia taburkan juga. Tidak sampai itu, dia juga meminum si racunnya ini dengan gelas yang sudah dibawakan oleh si pelaku ini. Gak berapa lama dari itu si anak ini menjerit dan teriak di situ. Dia menjerit begitu sangat keras karena dia mengalami sesak nafas, dia mulai pusing dan akhirnya dia pingsan. Kebetulan ada ibunya di situ. Ibunya ini langsung lari menghampiri anaknya dan dia kaget melihat kondisi anaknya sudah terkapar, sudah pingsan. Anaknya ini kemudian dibawa ke rumah sakit. Tetapi apa? Nyawanya tidak tertolong, tidak terselamatkan lagi. Karena pihak rumah sakit ini curiga, akhirnya pihak rumah sakit pun melakukan identifikasi. Akhirnya ditemukanlah penyebab semuanya. Yaitu adalah racun sianida. Terdapat racun sianida terhadap tubuh si korbannya ini. Akhirnya si ibu korban ini dia melaporkan hal ini, kejadian ini kepada kepolisian. Apa yang dilakukan si pelaku? Pelaku ini kan menunggu di rumah. Dia mendapatkan telepon kalau misalkan ini itu terjadi pembunuhan. Akhirnya si pelaku ini cepat-cepatlah mengambil gelas yang tadi digunakan untuk minum. Dia cuci itu si gelasnya itu, dia cuci sampai bersih. Dan botol sianidanya itu yang masih ada di tangannya, masih ada di rumah dia ambil dan dia langsung buang di dekat pemakaman. Dia menggali lubang, dia kubur di situ. Tentu saja hal ini tidak menjadi suatu kesulitan ya bagi pihak kepolisian untuk melacak namanya suatu kejahatan. Namanya bangkai itu pasti kan akan tercium suatu saat nanti. Begitu pula dengan kejadian ini. Karena polisi itu menanyakan setiap detail kejadiannya, polisi itu curiga bahwa yang melakukan ini adalah si pelaku ini. Akhirnya si pelaku ini langsung ditangkap, ditanyai dengan beberapa pertanyaan oleh pihak kepolisian. Bahkan pada saat di persidangan, si pelaku ini dia memasang wajah datar. Dia ditanyain, kenapa kok kamu bisa dengan tega membunuh anak dari adik ipar kamu sendiri? Dia bilang seperti ini, karena dia itu terlalu banyak mencampuri urusan kehidupan saya. Dia menjawab seperti itu dengan muka datar, dingin dan tidak berperasaan sama sekali. Dan dia juga menceritakan setiap rinci detail kejadiannya, termasuk motivasinya atau tujuannya apa sih sebenarnya melakukan itu dengan begitu tenang, dengan begitu rasa tidak ada namanya bersalah atau apa atau kesedihan atau apa. Dia mengakui semua kejahatannya. Ketika ditanya kembali oleh hakim di sana, dia itu hanya bingung sesaat dan dia langsung kayak orang bingung aja. Dia langsung bilang, tidak, saya tidak melakukan itu semua. Mereka itu semua meninggal karena sakit. Mulai dari suaminya, mulai dari anak adik iparnya, bahkan sampai ke anak dari adik kandungnya sendiri. Dia bilang, tidak, mereka semua meninggal karena sakit. Itu kejahatan yang dilakukan oleh si Beach ini pada tahun 2024. Dan sidangnya ini digelar pada 2025, tapi untuk keputusan apa hukumannya di sini saya belum menemukan. Mungkin bagi kalian yang bisa menemukan atau kalian mungkin aku pernah dengar cerita ini, boleh banget ya nanti kalau kalian tahu, boleh banget tinggal ditulis aja di kolom komentar hukumannya seperti apa. Karena sekian informasi yang bisa saya sampaikan ya, yang bisa saya dapatkan cerita mengenai racun sianida di Vietnam ini yang sudah terjadi pada tahun 2023-2024 ini ya, tahun kemarin ini. Gimana menurut kalian untuk cerita dan kejadian yang benar-benar terjadi di Vietnam ini? Kalau menurut saya ini tidak patut untuk dicontoh ya, karena kan itu beberapa masalah sepele gitu. Kenapa kok sampai harus memakan korban? Kenapa bahkan korbannya itu bukan orang yang dia kesalin, tetapi kenapa kok anak-anak kecil ya yang harus menjadi korbannya ini bahkan sampai meninggal? Jangan ditiru dan tidak patut untuk dicontoh sama sekali ya. Akhir kata aku ucapin terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang sudah ngeklik video ini juga aku ucapin terima kasih. Buat kalian jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan tentunya subscribe channel ini ya. Kita sampai berjumpa kembali di next video berikutnya. Bye bye.